Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri, sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut trigonometri yang berelasi. Oke, untuk sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu ada 5 sudut, yaitu 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Jadi di sini ada tabel. Oke, ketika trigonometrinya sin, sudutnya 0, sin 0 maka 0. Seperti ini ya tampilannya. Nanti kita langsung ke soal saja. Kemudian untuk sudut-sudut trigonometri berelasi, jadi di sini nanti ada ini sebagai kuadran pertama, ini kuadran kedua, di mana kuadran pertama itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat, pada kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat, kemudian pada kuadran 3 180 sampai 270 derajat, kemudian pada kuadran 4 270 derajat sampai 360. Nah, di sini fungsi dari ini tampilan ini itu untuk mencari sudut-sudut trigonometri yang nilai sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Oke, langsung ke contoh. Tentukan nilai-nilai trigonometri berikut. Sin 60. Oke, sin 60 karena ini masih di bawah 90 berarti kita bisa lihat pada tabel sudut-sudut istimewa ini. Sin 60 berarti sin yang nilainya 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 1/2 akar 3. Terus cos 45 berarti sama, lihat di tabel. Cos yang nilainya 45 derajat berarti /, akar 2. Kemudian tan 30, tan yang nilainya 30 derajat dia adalah 1/3 akar 3. Oke, sekarang sin 150. Nah, untuk nilai sin 150 berarti kan di sini dia lebih dari 90 derajat. Yang pertama yang kalian lakukan adalah lihat dulu dia posisinya berada di kuadran berapa. Ya, ini kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. 150 itu berarti berada pada kuadran 2. Oke, kuadran 2. Karena pada kuadran 2 itu batasannya adalah 90 sampai 180. Oke, cara pengerjaannya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua pilihan. Kalian bisa pakai yang 180 kurang alfa, bisa pakai yang 90 tambah alfa. Tapi biasanya yang lebih mudah itu yang spidolnya warna hitam ya. Itu lebih mudah karena tidak ada perubahan. Nanti dilihat saja perbedaannya. Oke, sin 150. Nah, sin 150 tadi pada kuadran 2 berarti kita ambil 180 kurang alfa, di mana alfa di sini adalah salah satu dari sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Jadi sin 180 dikurang dengan alfa, di mana tadi alfa adalah salah satu dari sudut istimewa. Nah, 180 dikurang berapa yang menghasilkan 150? Berarti kan artinya 30. Maka sama dengan sinus 30. Jadi kalian tinggal ambil ininya. Sin 30 derajat. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi. Nah, di sini kan ada kata semua. Ada kata sin saja, tan, cos. Boleh kalian hafalkan seperti ini. Semua sindik tangan kosong, atau bisa juga semua cintaku. Bebas ya kalau untuk penghafalannya. Oke, kemudian di sini pada kuadran 2, di sini sin. Maksudnya adalah hanya sin yang bernilai positif. Maka tetap sinnya di sini positif sin 30. Maka menghasilkan sin 30 diperhatikan di tabel. Sin 30 adalah setengah. Maka hasilnya adalah 1/2. Misal nih, kalian mau menggunakan cara yang di bagian bawah, boleh ya. Misalnya kita cari sin 150 derajat, tapi kita mau pakai yang di bawah, yaitu 90 tambah alfa. Jadi sin 90 ditambah berapa yang hasilnya adalah 150, berarti 90 tambah 60. Nah, kemudian untuk yang bertanda biru itu ada perubahan, di mana apabila dia sin dia berubah menjadi cos, apabila cos menjadi sin, apabila tan menjadi kotan. Nah, karena di sini sin
Nah, kita karena pakai yang di sini, maka berubah menjadi cos. Jadi cos 60 derajat, kemudian ada tambahan lagi di mana cos 60 derajat di sini. Nah, di sini oh ya, yang diperhatikan sininya ya. Soalnya karena dia sin berarti dia positif, berarti tetap cos 60 derajat. Oke, sekarang kita lihat nilai cos yang 60 derajat berarti 1/2. Sama kan hasilnya? Jadi sin 150 adalah setengah, mau pakai cara yang manapun. Oke, sekarang lanjut. Cos 225. Oke, tadi yang perlu diperhatikan posisi kuadrannya. Cos 225 dia berada di kuadran yang ketiga. Oke, pada kuadran 3 tadi saya lebih senang menggunakan yang berspidol hitam. Jadi 180 tambah apa? Cos 180 ditambah berapa supaya hasilnya 225, berarti 45 derajat. Oke, maka menjadi cos 45 derajat. Nah, lalu yang perlu diperhatikan tadi, nah karena di sini pada kuadran 3 itu di sini tulisannya tan. Tan di sini maksudnya hanya tan yang bernilai positif, artinya selain tan maka dia bernilai negatif. Karena yang di sini ditanyakan adalah cos, maka kalian tambah tanda negatif di depannya. Negatif cos 45 maka menghasilkan negatif setengah akar 2. Sin 120 sama, kalau sin 120 berarti sekarang sin 120 berarti sin 180 kurang 60. Sin 60 maka menghasilkan setengah akar 3. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami.